Ejekan fans Manchester City terhadap Vinicius Junior justru menjadi bumerang besar bagi mereka. Real Madrid membalasnya dengan cara yang sangat luar biasa. Dan Kylian Mbappe, dia benar-benar mengamuk di Santiago Bernabeu. Simak kisah selengkapnya hanya di Cerita Bola. Drama pertemuan dua tim besar Eropa, Real Madrid dan Manchester City, kembali berlanjut di babak playoff 16 besar Liga Champions Eropa 2024-2025. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kedua tim sebelumnya telah menunjukkan performa luar biasa di fase grup dan kini bertarung dalam duel hidup mati untuk melangkah lebih jauh di kompetisi paling elit Eropa tersebut. Namun, sebelum laga dimulai, sempat terjadi insiden menarik yang melibatkan ejekan dari fans Manchester City terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior. Para pendukung Manchester City mengibarkan spanduk besar yang menampilkan gambar Rodri mencium trofi Ballon d'Or. Ejekan ini diduga terkait dengan ketidakhadiran Vinicius serta skuad Real Madrid pada upacara Ballon d'Or sebelumnya, di mana Rodri memenangkan penghargaan tersebut. Alih-alih merasa tertekan, Vinicius Junior justru menjadikan ejekan tersebut sebagai motivasi tambahan. Ia mengakui bahwa spanduk tersebut semakin membakar semangatnya untuk tampil baik dalam pertandingan tersebut. Benar saja, dalam leg pertama yang berlangsung di Etihad Stadium pada 11 Februari 2025, Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 3-2. Vinicius Junior memberikan asis penting untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Jude Bellingham di menit-menit akhir. Sementara itu, sang pemenang Ballon d'Or Rodri hanya bisa menyaksikan timnya kalah dari tribun penonton karena ia sedang menjalani proses pemulihan cedera. Dengan modal kemenangan 3-2 di kandang lawan, Real Madrid yang merupakan raja Eropa dengan koleksi 15 gelar Liga Champions semakin percaya diri menghadapi leg kedua di Estadio Santiago Bernabeu. Pada Kamis 20 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, Real Madrid menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu dengan misi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Carlo Ancelotti menurunkan susunan pemain terbaiknya dengan kembalinya Antonio Rudiger di lini belakang serta trio maut Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Rodrigo di lini depan. Manchester City juga menampilkan beberapa nama baru dalam starting 11 mereka. Omar Marmoush dimainkan menggantikan Erling Haaland, sementara Abdul Qadir Kusanov, Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva menjadi bagian dari skema permainan The Citizens. Namun, pertandingan langsung dimulai dengan tempo tinggi dari Real Madrid. Ketika laga baru berjalan 4 menit, publik Santiago Bernabeu bersorak gembira setelah Kylian Mbappe mencetak gol pembuka. Penyerang asal Prancis ini berhasil mengecoh dua bek lawan dengan cerdas sebelum melepaskan tendangan chip yang melewati Ederson Moraes. Gol spektakuler ini membuat Madrid unggul 1-0 dan memperlebar agregat menjadi 4-2. The Citizens dipaksa bermain lebih bertahan untuk menahan serangan bertubi-tubi dari tuan rumah. Namun, ketangguhan Ederson masih mampu menggagalkan peluang emas dari Kylian Mbappe pada menit ke-29. Meski demikian, dominasi Madrid berbuah manis ketika Kylian Mbappe mencetak gol keduanya di menit ke-33. Memanfaatkan operan pendek dari Rodrigo, ia sukses melewati Josko Vardiol sebelum mengirim bola ke pojok kanan bawah gawang Manchester City. Skor pun berubah menjadi 2-0 dan agregat melebar menjadi 5-2. Manchester City kesulitan menciptakan peluang berbahaya hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0 bagi Real Madrid. Memasuki babak kedua, dominasi Real Madrid tetap berlanjut. Pada menit ke-57, Mbappe nyaris mencetak hat-trick. Tetapi, tendangannya yang menyambar umpan silang dari Valverde masih bisa diamankan oleh Ederson. 4 menit kemudian, hat-trick yang dinanti akhirnya terjadi. Aksi individual Mbappe dari sisi kiri pertahanan City membuat Phil Foden tak berdaya sebelum ia melepaskan tembakan melengkung yang tak bisa dijangkau oleh Ederson. Skor pun berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan Real Madrid, sekaligus mencatatkan hat-trick pertama Mbappe di Liga Champions bersama dengan Los Blancos. Keunggulan 3 gol membuat Madrid semakin percaya diri. Vinicius Junior hampir mencetak gol keempat bagi timnya pada menit ke-73, namun tendangan melengkungnya masih berhasil ditepis oleh Ederson. Manchester City mencoba membalas dengan tembakan jarak jauh Mateo Kovacic pada menit ke-80. Akan tetapi, bola masih bisa ditangkap oleh Thibaut Courtois. Akhirnya,
tim tamu berhasil mencetak gol hiburan pada menit ke-90+2 melalui Nico Gonzalez. Tendangan bebas Omar Marmus sempat membentur Mister Gawang dan bola rebound langsung disambar oleh Nico dengan kaki kirinya untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Gol ini menjadi penutup pertandingan dengan Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan agregat 6-3. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Real Madrid dalam pertandingan kali ini. Dengan hat-trick yang dicetaknya, ia telah mengoleksi 3 hat-trick sepanjang karirnya di Liga Champions. 2 hat-trick sebelumnya ia catatkan saat masih membela Paris Saint-Germain. Tepatnya pada 22 Oktober 2019 lalu, ia mencetak 3 gol saat PSG menang 5-0 atas klub Brugge di fase grup. Kemudian, pada 16 Februari 2021, ia menghancurkan Barcelona dengan hat-trick dalam kemenangan 4-1 di Camp Nou, tepatnya pada babak 16 besar. Dengan tambahan hat-trick ini, Mbappe kini sejajar dengan Luis Adriano, Mario Gomez, Filippo Inzaghi dan Neymar Junior dalam jumlah hat-trick terbanyak di Liga Champions, yaitu 3 kali. Saat ini, ia masih berada di bawah Lionel Messi dengan 8 hat-trick, Cristiano Ronaldo 8 hat-trick, dan Robert Lewandowski dengan 6 hat-trick. Hingga Februari 2025, Kylian Mbappe telah mencetak total 51 gol dalam 81 penampilan di Liga Champions. Jumlah tersebut menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini. Real Madrid kembali membuktikan mengapa mereka dijuluki Raja Eropa dengan menyingkirkan Manchester City secara meyakinkan. Kemenangan agregat 6-3 ini memastikan langkah mereka ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen. Dengan performa solid di 2 leg, Los Blancos sekali lagi menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan utama di Eropa. Bagi Manchester City, kekalahan ini menambah daftar panjang kegagalan mereka dalam menaklukkan Liga Champions. Harapan besar untuk melangkah lebih jauh pupus setelah mereka gagal menandingi intensitas dan kualitas permainan Real Madrid. Bahkan, ejekan terhadap Vinicius Junior sebelum pertandingan leg pertama justru menjadi bumerang yang semakin membakar semangat Real Madrid. Sementara itu, Kylian Mbappe sekali lagi membuktikan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Dengan 3 gol yang dicetaknya, ia kini sejajar dengan beberapa legenda dalam daftar pencetak hat-trick di Liga Champions. Statistiknya semakin mengukuhkan dirinya sebagai predator di kompetisi tertinggi Eropa. Kini, semua mata tertuju pada babak selanjutnya. Akankah Real Madrid terus melaju dan kembali menegaskan dominasi mereka dengan meraih gelar Liga Champions ke-16? Atau justru tantangan baru dari Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen akan menghentikan langkah mereka? Hanya waktu yang akan menjawab.